Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Delilah dari kelompok 3 dengan NIM 190803102012 akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama yakni definisi dan penggunaan. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Kemudian akad ijarah ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Kemudian keunggulan dari akad ijarah sendiri yang pertama yaitu dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Kemudian pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian keunggulan akad ijarah yang kedua yakni dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Kemudian ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, kemudian yang kedua penyewaan terhadap suatu fasilitas. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Kemudian secara detail Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multijasa, dan IMBT. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rukun transaksi ijarah. Nah, di sini rukun transaksi ijarah itu ada 3. Yang pertama, transaktor yakni penyewa dan pemberi sewa. Kemudian yang kedua ada objek ijarah yakni fasilitas dan uang sewa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yakni ijab dan qabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. Penjelasan dari transaktor sendiri yaitu terdiri dari penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Kemudian perjanjian sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa yakni yang pertama atau yang A, bank syariah sebagai pemberi sewa yakni menyediakan aset yang disewakan, kemudian menanggung biaya pemeliharaan aset, kemudian menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Kemudian yang kedua atau yang B, kewajiban nasabah sebagai penyewa, yakni membayar sewa dan bertanggung jawab atas keutuhan aset yang disewakan, kemudian menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau non-material, kemudian yang selanjutnya bertanggung jawab dan mengganti kerusakan aset yang disewakan jika kelalaian penyewa atau nasabah. Kemudian penjelasan dari objek ijarah sendiri yakni meliputi pembayaran sewa dan
manfaat dari penggunaan aset. Ketentuan objek ijarah yakni antara lain yang pertama ada objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kemudian yang ketiga, fasilitasnya mubah. Kemudian yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Kemudian yang kelima, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Kemudian yang terakhir, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, dan tempat. Kemudian penjelasan dari rukun transaksi ijarah yang ketiga yakni ijab qabul, yakni merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau yang disebut sebagai nasabah. Kemudian pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara. Kemudian tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitasnya. Kemudian rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multi jasa. Pembiayaan multi jasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau yang disingkat dengan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Kemudian pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Kemudian ada rukun transaksi IMBT. Berdasarkan fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Kemudian di sini ada pengawasan syariat transaksi ijarah dan IMBT. Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa Dewan DSN DPS, suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Kemudian menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa yang pertama, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji atau wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Kemudian yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Kemudian yang terakhir, memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk normal, bukan dalam bentuk presentase.
Kemudian di sini ada alur transaksi ijarah dan IMBT. Alurnya transaksi tersebut yang pertama yakni nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Kemudian berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Kemudian alur yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Kemudian bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencairkan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Kemudian yang selanjutnya alur ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan. Kemudian alur transaksi yang keempat yakni nasabah menyewa membayar fee sebesar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Kemudian alur transaksi ijarah dan IMBT yang kelima yakni pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa tersebut. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.